Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Maleakhi pasal 2 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Allah. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan hari ini bertemakan tentang keluarga, secara khusus hubungan suami dan istri. Saudara yang masih muda boleh mendengarkan firman ini menjadi pelajaran buat kita ke depan. Izinkan saya membawa firman Tuhan pagi ini adalah hati-hati dengan perselingkuhan. Saudara, kitab Maleakhi pasal 2 ayat 16 yang tadi saya baca, itu jelas ada peringatan bagi kita, semua orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus khususnya. Jangan sampai kita selingkuh, jangan sampai kita berkhianat. Bahkan firman Tuhan dikatakan, aku membenci perceraian. Bapak Ibu, bicara mengenai pernikahan jangan dianggap menjadi sesuatu yang murah, dianggap menjadi sesuatu yang main-main. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, di mana Allah berperan, Allah hadir dalam pernikahan itu. Makanya saudara, sebagai keluarga Kristen, kita harus membina, memupuk, mempertahankan supaya keluarga kita tetap bersatu adanya. Suami dan istri tetap bersatu sampai mereka dipisahkan oleh kematian. Bapak Ibu keluargaku, dalam kamus umum bahasa Indonesia, selingkuh berarti tidak jujur, curang, atau korup. Namun saudara, dalam perkembangan selanjutnya, makna perselingkuhan menjadi sama dengan penyelewengan, yaitu menyimpang dari jalan yang seharusnya ditempuh. Khususnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan suami istri, di mana salah satu tidak lagi setia terhadap pasangannya dan mulai mendua hati. Bapak Ibu, hati-hati dengan perselingkuhan. Hati-hati dengan ketertarikan dengan lawan jenis, khususnya kita yang sudah menikah, memiliki suami dan istri. Bapak Ibu, Alkitab jelas, Maleakhi 2 ayat 16, aku membenci perceraian. Kenapa perceraian terjadi? Salah satunya adalah karena ada perselingkuhan. Saudara, jadilah suami yang setia, jadilah istri yang setia kepada pasanganmu, dan mari pertahankan, mari pupuk rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tetap bersatu. Sekalipun mungkin masalah ada, tantangan ada, kesulitan ada, beda pendapat ada, kita punya tugas, yaitu memelihara rumah tangga kita sehingga kita tetap bersatu sampai maut yang memisahkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis perselingkuhan, supaya saudara mengerti, dan ini menjadi awasan bagi kita, para suami, para istri. Jenis perselingkuhan yang pertama adalah perselingkuhan pikiran. Ini saudara yang pertama kali yang harus saudara jaga. Perselingkuhan pikiran artinya suami atau istri yang mencintai atau membayangkan orang lain yang bukan pasangannya. Dia mulai bayangin cowok ini ganteng, dia mulai bayangin cewek ini cantik, seandainya, dan seandainya. Hati-hati saudara, saudara sudah masuk kepada perselingkuhan pikiran. Lalu yang kedua ada perselingkuhan terselubung. Maksudnya apa? Suami atau istri memiliki ketertarikan atau kekaguman terhadap seseorang dan berusaha mencuri waktu untuk bertemu. Bahaya saudara. Ini perselingkuhan terselubung. Ada daya tarik dari seorang pria kepada wanita lain, ada daya tarik dari seorang istri kepada suami orang lain, dan sembunyi-sembunyi ingin bertemu. Hati-hati Bapak Ibu, kita tidak boleh mengagumi lawan jenis selain daripada pasangan kita. Kenapa saudara? Karena kalau udah bicara mengenai kekaguman, saudara akan terpesona dengan orang itu, dan pada akhirnya saudara tidak bisa mengendalikan diri. Engkau mulai muncul benih-benih perselingkuhan. Kalau kekagumanmu kekaguman yang positif, saya pikir banyak orang seperti itu. Tapi kekagumanmu mulai tertarik, ada cinta eros di dalamnya, ada nafsu di dalamnya. Hati-hati Bapak Ibu. Yang ketiga
ada perselingkuhan hati. Perselingkuhan hati di mana seorang suami istri telah menyimpan orang lain di dalam hatinya namun ditahan. Saya diam-diam suka istri orang, istri saya tidak tahu. Saya diam-diam seneng, kagum, sayang sama istri orang, sehingga saya mulai pendam itu dan saya sembunyikan supaya istri saya tidak tahu. Hati-hati Bapak Ibu, perselingkuhan hati. Yang keempat adalah perselingkuhan mata, di mana suami atau istri senang memandangi orang lain sambil mengagumi, baik karena wajah atau penampilannya. Saudara, waktu kita ketemu dengan lawan jenis, itu suami orang, itu istri orang, saudara mulai terus memandanginya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tiap minggu, 2 minggu sekali, rutin saudara memandanginya. Hati-hati saudara, itu bisa terjadi perselingkuhan mata. Yang kelima adalah perselingkuhan fisik. Maksudnya apa? Suami atau istri mulai berani secara terang-terangan untuk bertemu dengan lawan jenisnya yang bukan suami dan istrinya. Dia mulai melampiaskan rasa sukanya dengan secara terus terang. Bapak Ibu, hati-hati, ini pekerjaan setan, ini pekerjaan iblis. Iblis ingin hancurkan keluarga-keluarga Kristen sehingga gereja menjadi hancur. Bapak Ibu, engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, sayangilah suami dan istrimu. Mari cintailah dia dengan tulus. Mari bangun rumah tanggamu dengan setia sampai mati, sampai maut memisahkan, sehingga berkat Tuhan tercurah atas kita. Hati-hati dengan perselingkuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.